Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki tahun baru Hijriyah. Kita sudah memasuki bulan Muharram. Ada hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang masalah keutamaan dan beberapa amaliyah yang perlu kita lakukan di dalam bulan Muharram. Kalau di beberapa kitab-kitab ulama menyebutkan ada sekitar 10 amaliyah yang kita lakukan di bulan Muharram. Cuma yang berdasarkan hadis yang sangat jelas hanya 2. Karena itulah di kesempatan ini saya hanya akan membahas 2 amaliyah yang perlu kita lakukan di bulan Muharram. Yang pertama, di bulan Muharram kita disunahkan untuk puasa. Bahkan disunahkan untuk puasa 1 bulan penuh. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Di hadis yang lain riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan in kunta shaiman syahron ba'da Ramadan fasum al-Muharram. Kalau kamu ingin puasa penuh 1 bulan selain di bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram. Maka tingkatan puasa di bulan Muharram itu ada 4. Yang pertama, kalau kita mampu puasa 1 bulan penuh. Kalau tidak mampu, ambil 10 hari. Dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Kalau masih tidak mampu, ambil 3 hari. Tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak mampu, ambil 2 hari. 9, 10 atau 10, 11. Kalau tidak mampu, ambil 1 hari, yaitu tanggal 10 yang dikatakan puasa Asyura. Rasulullah SAW ketika beliau kemudian puasa Asyura, beliau mengatakan sumu yauma Asyura wa khaliful yahud, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu puasa Asyura, kalau bisa beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hanya puasa Asyura, kamu puasa jangan hanya tanggal 10, tapi puasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Makanya kalau kita tidak bisa puasa 10 hari, ambil 3, 9, 10, 11. Kalau tidak bisa, ambil 2, 9, 10. Yang 9 namanya Tasu'a, yang 10 namanya Asyura, atau ambil 10 dan 11. Kalau tidak bisa, minimal Asyura. Asyura ada hadis khusus Rasulullah SAW, hadis Muslim mengatakan siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Orang yang puasa Asyura, kata Rasulullah, saya berharap kepada Allah bisa menghapus dosa selama 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau saya ibaratkan puasa Asyura itu waktunya cuci-cuci. Kalau kita punya baju kita itu seakan-akan sudah kita pakai selama 1 tahun sebelumnya, maka baju kita sangat kotor. Di hari Asyura waktunya dicuci. Sama dengan baju anggota tubuh kita, mata kita maksiatnya tidak bisa dihitung. Telinga kita yang didengarkan sudah tidak bisa dihitung maksiatnya, apalagi lesan kita, apalagi sekarang jempol kita. Karena dosa kita sekarang itu lewat jempol, melalui status di media sosial. Mencaci sekarang sudah tidak lagi lewat lesan, salah satunya pakai jempol. Maka jempol, lesan, seluruh anggota tubuh kita tahun kemarin sudah kita pakai, maksiatnya banyak, dosanya banyak, sudah waktunya dicuci. Bagaimana nyucinya? Ayo dengan puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Karena dengan 10 Muharram kita puasa, kata Rasulullah, dosa-dosa selama 1 tahun sebelumnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini amalan yang paling favorit terutama untuk emak-emak, untuk ibu-ibu. Kalau bisa suaminya diingatkan dengan amalan ini. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah mengatakan man wassa'a ala iyali fin nafaqah yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Orang yang ketika tanggal 10 Muharram hari Asyura melapangkan nafkah keluarganya, maka Allah akan melapangkan rizkinya selama 1 tahun. Kalau kita pingin tahun depan Allah memberikan kita rizki yang berlimpah, dipermudah, dilapangkan, tanggal 10 jangan lupa nafkah keluarga kita tambah. Belanja istri kita yang biasanya 50.000, khusus Asyura kita tambah 100, 200 atau sampai 500.000. Sangu, uang bekal anak kita, uang saku anak kita
yang biasanya 10.000, khusus Asyura kita kasih lebih 20-50 ribu. Kalaupun kita makan Asyura itu waktunya royalan, makanya diperbanyak, makanya lebih enak supaya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kita selama 1 tahun. Cuma kalau bisa nanti dikasih tahu istri dan anaknya khusus Asyura, sehingga nanti kalau hari selanjutnya kembali normal mereka tidak bingung. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan begini, hadhil asanid wa in kana dha'ifah fahiya idza dumma ba'duha ila ba'din akhadat quwwah. Hadis ini meskipun dhaif, tapi karena diriwayatkan dengan jalur yang banyak, andaikan dikumpulkan, maka hadis ini menjadi hadis yang sangat kuat dan layak diamalkan. Salah satu yang mengamalkan hadis ini, kalau dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan salah satunya adalah Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan jarrabnahu khamsin aw sittina sanah. Saya telah membuktikan hadis ini selama 50-60 tahun, saya membuktikan ternyata telah terbukti. Maka ayo kita kasih tanda tanggal 10 Muharram ini bagi ibu-ibu waktunya nagih ke sebab. Waktunya nagih belanjanya lebih. Waktunya nagih kalau belanjanya 10.000, 100.000 minta lebih. Bagi suami kalau bisa sudah mulai nyicil, mulai nyelengi mulai sekarang supaya nanti hari Asyura kita bisa memberikan belanja lebih kepada saudara kita, terutama keluarga inti kita, istri dan anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun selanjutnya, tahun sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yang berlimpah di tahun-tahun setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.